Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rabbul nabiyya rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat, berilah pengertian yang luas, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Materi kuliah kita adalah pertemuan yang ketiga adalah tentang kebijakan kesehatan. Yang sekarang isu kebijakan kesehatannya, nanti yang keduanya teori kebijakan. Kita tahu bahwa kebijakan itu dalam rangka menyelesaikan isu, ya, kebijakan itu, atau dalam rangka menyelesaikan masalah. Ya, sehingga didefinisikan bahwa kebijakan itu adalah cara, langkah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Ya. Masalah masyarakat yang sedang booming saat ini adalah stunting dengan MBG-nya. Ya. Stunting itu baru muncul tahun 2012 ya. Dulu istilahnya gizi buruk. Ya, ada istilah gizi buruk. Gizi buruk itu meledak mulai dari tahun 2005. Kenapa meledak? Di 2005 itu masyarakat melupakan posyandu, meninggalkan posyandu. Termasuk pimpinan masyarakatnya, kepala desa, camat, lupa posyandu. Sibuk dengan kegiatan politik. Pemilu baru selesai, pilkada baru selesai, pilpres. Ya, jadi sibuk dengan kegiatan politik, lupa dengan posyandu. Sehingga terjadi di tahun 2005. Di tahun 2005 itu ada polio liar dari Nigeria dibawa oleh jamaah haji, mulai ketahuan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya. Ternyata kemudian bukan hanya di Sukabumi, termasuk di kabupaten-kabupaten lain. Ya. Ya. Padahal Indonesia waktu itu hampir saja mendapat sertifikat bebas polio dari WHO. Ya. Ya, polio kita tahu ya, dampak selanjutnya adalah flaccid ya, kelumpuhan, flaccid. Dan untuk mendeteksi polio itu mudah ya. Mudah. Anak usia 15 tahun lumpuh layu mendadak, tidak ada riwayat trauma. Nah, itu langsunglah diperiksa fesesnya hampir polio. Ya. Itu tahu kan polio? Tahu polio? Ya. Tapi polio tidak merusak saraf pusat. Mohon maaf ya, di sini ada guru besar yang anaknya kena polio, yang saat anak terkena polio. Jadi guru besar. Ya. Itu tentang isu kebijakan. Jadi isu kebijakan di kita saat ini status gizi, stunting. Nah, sebelumnya ada yang kita mengenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu yaitu kehamilan trimester ketiga dilanjutkan dengan usia 2 tahun. Kalau dihitung 100 hari kehidupan. Ya. Dan itu masuk ke disebut dengan periode emas. Golden period. Kenapa disebut periode emas? Karena pada masa itu janin, bayi, dibentuk otaknya sampai di atas 95% di periode itu. Ya. Dan kalau terjadi kelainan defect, katakanlah suplai makanannya tidak memadai, maka pertumbuhan janin termasuk otaknya akan terganggu.
ada yang namanya teori Becker. Teori Becker itu, kalau terjadi kelainan pada usia golden period, tidak bisa diperbaiki ke depannya. Tidak bisa. Karena itu sudah permanen. Mau dikasih telur berapapun, mau dikasih MBG, tidak akan berpengaruh. Itu teori Becker. Ya. Kemudian stunting itu awalnya ditetapkan di 2024 itu harus menjadi 14%, yang sebelumnya 24%. Bisa enggak stunting diturunkan sampai 14% di Kecamatan Bulu? Sampai sekarang sulit, Prof. Ada berapa sekarang? Ada berapa stunting di Kecamatan Bulu? Di Kecamatan Bulu posisi bulan November ada di Kecamatan Bulu bulan November itu ada 13,28%, Prof. Gimana ngitungnya? Jadi balita yang hadir ke posyandu itu berapa jumlah balita yang stunting, kalau tidak salah ada 193 dibanding jumlah balita yang hadir dan diukur, ditimbang dan diukur di posyandu, Prof. Cara menentukan balita stunting gimana? Di secara pengukuran tinggi badan menurut usia itu, kalau Z-score-nya di bawah -2 standar deviasi itu masuk ke kategori stunting, Prof. Pakai alat apa? Dengan alat pengukur antropometri, Prof. Jadi baik, ini dokter tidak usah presentasi UTS, nilainya A gemuk 91. Ini namanya kuis, pertanyaan langsung kepada mahasiswa. Jadi sekali lagi yang paling utama sekarang isu kebijakan itu stunting. Ya. Nah, ya ada MBG. MBG menurut kamu gimana? Kalau menurut saya MBG itu persiapannya kurang matang sih, Bro. Gimana? Jadi kalau menurut pandangan saya ya, sebagai mahasiswa yang belajar kesehatan masyarakat dan juga kebetulan saya belum punya pengalaman bekerja di di masyarakat seperti itu. Cuman kalau menurut saya persiapannya kurang matang. Jadi kalau saya lihat-lihat itu untuk standarnya itu kan mulai berjalan, sebenarnya mulai membaik. Cuman di awal-awal itu karena memang kurang baik itu mungkin ada kejadian seperti kemarin yang keracunan massal seperti itu. Ada lagi? Cukup itu aja. Tentang anggaran gimana? Kalau untuk anggarannya menurut saya kurang itu sih, Dok. Tentang kerjasama lintas sektoralnya? Kalau untuk kerjasama lintas sektoralnya, kalau untuk yang di atas itu mungkin dari atasnya itu sudah memberikan anggaran yang sesuai dengan untuk berjalannya MBG ini agar lebih bagus. Cuman dari bawah-bawahnya itu mungkin ada beberapa oknum yang misalnya ini untuk satu orang itu standarnya dikasih berapa ribu, cuman dari bawah-bawahnya itu mungkin ada yang diambil beberapa persen untuk kebutuhan individunya, mungkin ada yang seperti itu, Prof. Yang diambil apanya maksudnya? Anggarannya. Mungkin. Soalnya kan ada beberapa menunya itu kalau di daerah sini layak. Kamu tinggal di mana? Saya di Kayen. Kayen itu mana? Pati. Oh, Pati. J. Orang Pati itu hebat ya. Hati-hati dengan orang Pati. Hati-hati. Ya di situ ada suku Samin. Ya, suku Samin. Suku Samin itu sangat tegas dan konsisten. Begitu pajak dinaikkan 250%, langsung rontak. Zaman Belanda pun dia tidak mau bayar pajak. Mau dibangun pabrik semen, enggak mau. Ya. Kamu namanya siapa? Hafizah. Iya. Hafizah. Iya. Oh, penghafal ya Hafizah. Kamu nggak usah UTS, nggak usah presentasi. Ya. Nilainya A gemuk ya.
Ya, ya, ya. Gimana MPG? Namamu siapa? Nama kami Galuh Wulan. Kalau Kami bulan. kemarin membuat makalah tentang MBG dan kami pun Di Karanganyar ada MPG. ada dan di Ada Lanut berapa sendiri pusat dapur? Berapa pusat dapur? dan di ini kami di Pangkalan ini aja ya, di Pangkalan Udara saja ya Oh, di kamu kami di Pangkalan Udara di sini? Lanut Adi Sumarmo Oh, Lanut. RSAU di RSAU Dr. Oh Siswanto. ya, ya yang biasa duduk di situ ya. Nah, ya. Kami pindah Ya. di baris kedua. Terus? Kami kemarin sempat ini dan karena saudara kami juga adik kandung kami SPPI jadi kepala SPPG. Jadi kami sedikit tahu tentang ini tentang MBG. Kalau MBG sendiri menurut kami secara regulasi kemudian secara aturan sudah bagus sekali secara dari atas. Kebijakan membuat MBG sudah bagus. Kemudian untuk sasarannya juga menurut Kalau kami dari atas itu melalui provinsi atau langsung kabupaten? peraturan ini ada peraturan Perpres kemudian dari BGN. Kalau intinya kalau MBG itu Oh, dari pengelolanya BGN. Kalau BGN itu kan lembaga independen Ya, di bawah presiden bentukan baru. ya. Nah memang kalau dari BGN sendiri untuk kami melihatnya itu masalah anggaran ya. Kalau anggaran pertama sasaran dulu. Kalau sasaran menurut kami sudah bisa untuk menurunkan angka stunting karena sasarannya ada ibu hamil, kemudian ada Kalau anak-anak. standar menunya gimana? Standar menunya sudah mengikuti standar gizi seimbang. Mereka sudah punya juknis. Sudah ada peraturan yang bagus, sudah ada. Kemudian untuk anggaran saat ini itu kan dipatok satu porsi itu 15.000. Dari 15.000 itu masih di breakdown, memang masih di breakdown. 5.000 untuk operasional dan 10.000 untuk pengolahan makanan. Jadi memang sistemnya itu ada kepala SPPG, kemudian ada juga kemitraan, kan yayasan kemitraan ya. Jadi ada 2 kerjasama. SPPG-nya sendiri kan dari BGN, perekrutan BGN, kemudian ada mitra yayasan itu, kemudian anak buahnya 40 orang. Jadi melibatkan banyak sektor di situ. Angkatan Udara ikut serta nggak? Ada dua dapur SPPG. Oh, dia punya. punya. Sekarang semua tidak cuma di Itu Lanut, untuk di polisi apa saja, sekolah apa saja? kalau di wilayah di Colomadu, di SMP, SD, SMP negeri yang sekitaran Itu Colomadu. MPG-nya Angkatan Udara sana di mana tempatnya? Ada yang di dalam Lanut, ada yang di luar. Oh. Ada yang di dalam. Memang kami kan punya dapur sendiri. Begitu, izin Prof. Sedikit Itu tentang dulu MBG. di situ dulu pernah ada Hadi Cahyanto itu sebagai apa di situ? Sebagai dan Lanut. Oh, dan Lanut. Karena bermula dari Solo kemudian Dan menjadi Panglima karena saat itu berpartner dengan Jokowi. Kok bisa? Iya, karena dekat dengan wali kotanya pas itu Jokowi. Kok bisa Memang semua Angkatan politis Udara bisa Pak jadi Angkatan bisa, Udara? semua bisa, ya? karena faktor kedekatan, karena faktor dekat dengan kedekatan. Jokowi dulu, terus naik. Nah, sebaiknya saya juga begitu. Oh gitu ya. Jadi kedekatan ya, kedekatan. Ya, baik. Kemudian kok Purbaya mensinyalir anggarannya tidak terserap, mau ditarik lagi, gimana itu? Yaitu menurut kami pengolahannya dari BGN yang memang belum terstruktur rapi dan mereka Tahu nggak ketua belum siap. BGN-nya siapa? Prof Dadang, Prof Dadang. Ya baik, ya. Kamu namanya siapa? Galuh Wulan. Ya sama ya. Tidak usah presentasi UTS, nilainya agemuk 91. Jadi sekali lagi masalah kita itu adalah asupan gizi. Asupan gizi yang sangat tragis. Tidak ada satu departemen pun yang menjamin tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Siapa coba? Siapa yang menjamin tingkat ketersediaan pangan di rumah tangga? Siapa? Enggak ada. Presiden pun enggak. Bulog enggak. Bulog sekarang BUMN. Dia bermain mencari untung.
Pertanian juga tidak. Terbukti di tahun 2016 terjadi KLB gizi buruk di suku Asmat. Tahun 2016. Kenapa terjadi KLB gizi buruk? Karena tadi tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga zong, nggak ada. Kemudian salah strategi yang namanya swasembada pangan itu ya swasembada beras, ya enggak. Kalau di situ memang ubi-ubian, ya ubi-ubian lah yang dikembangkan. Kalau misalnya di situ itu jagung, ya, jagungnya yang dikembangkan. Artinya pangan sesuai dengan potensi setempat. Jangan semuanya beras, ya. Contohnya tadi terjadi di suku Asmat di tahun 2016. Tidak ada beras di rumah tangga. Kenapa? Karena terjadi gangguan distribusi. Berasnya itu dari Makassar, ya, terkadang dari Jawa. Ya, sementara ubi-ubian tidak ditanam. Bapak pernah ke Papua, ya. Sangat nyaman sekali kehidupan orang Papua. Ya, katakanlah pangannya dari sagu, ya. Dia ambil sagu, bisa makan. Kemudian ikannya dari mana? Dari danau sekitar dia. Set dapat ikan. Sangat nyaman sekali. Ya. Itu profil Papua, khususnya Asmat, ya, Asmat. Bapak ke Papua itu ke Bovendigul. Bovendigul tempat Bung Hatta diasingkan. Ya. Bapak waktu itu membuat AMDAL jalan lingkar Bovendigul. Ya. Jadi yang paling utama tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Dulu zaman saya kecil, kalau habis panen, itu di rumah itu ada yang namanya lumbung padi. Besar sekali lumbung padinya. Dan waktu itu, zaman itu belum ada padi yang dipreteli itu, ya. Ada lumbung padi di tingkat rumah tangga. Di tingkat desa, ada lumbung padi besar sekali dari ujung sini sampai lumbung padi di tingkat desa. Jadi para petani pada saat habis panen, panennya itu disimpan di lumbung padi. Sekarang apa yang terjadi? Di depan rumah saya, itu ada bengkok, apa istilah bengkok itu? Bengkok sekdes, apa namanya di sini? Ya, tanah istilahnya apa? Untuk gaji aparat desa itu namanya apa? Hah? Bengkok sama? Sama. Nah, bengkok namanya? Bengkok, ya, ada bengkok. Bengkok sekdes paling luas itu. Kemudian di sini bengkoknya Kaur Kesra, ya, kalau yang Kades beda lagi tempat. Saya perhatikan setiap panen itu truk sudah ada di depan. Sudah ada di depan. Pak, mau dibawa kemana ini Pak? Mau dibawa ke Kudus. Loh, kenapa ke Kudus? Harga jualnya tinggi. Ya, jadi begitu panen langsung dibawa ke Kudus. Ya. Itu tanah bengkok. Yang memang tanahnya bagus, ya. Proses subur, ya, bisa 3 kali tanam. Prosesnya juga sangat modern. Ya, kalau panen itu pakai mesin, ya, sangat langsung ke karung dan seterusnya. Jadi hasil pertanian tidak apalagi yang tragis di daerah saya, di daerah Indramayu dan sekitarnya lah, ya, dan sekitarnya Indramayu, Karawang, Subang, Sumedang, Majalengka sama. Habis panen itu dijual. Tidak disimpan di rumah tangga. Kenapa dijual? Untuk bayar ke tengkulak. Kan waktu mengolah biaya produksinya kan mahal, ya. Dia pinjam ke tengkulak, ya. Ke tengkulak, pinjam, dan hasil panen dibayarkan. Ada lagi di Indramayu ada tradisi habis panen itu
namanya itu dongbrek, donbret, pesta-pesta, pesta, dan biasanya pestanya menikahkan anaknya. Bangga kalau anaknya nikah, bangga kalau anaknya jadi janda di usia muda. Betul, betul. Saya pernah ke Pacitan. Pacitan setelah ada jalan ring, pernah ke Pacitan? Coba main ke Pacitan lah. Kamu main ke Pacitan. Main ke Pacitan. Ada jalan ring road. Begitu muncul jalan ring road, datanglah para wisata dalam dan luar negeri. Bermuncullah karaoke. Terus saya tanya, ini pemandunya dari mana? Dari Indramayu. Loh kenapa? Dari sana. Dari sana muda-muda dan cantik-cantik. Kalah bersaing katanya orang sininya. Ya. Itu apa yang terjadi di Pacitan? HIV meledak. HIV meledak. Ya. Jadi itu kaitan dengan tadi ya, isu yang paling utama, status gizi. Nah, status gizi. Kalau dulu status gizi zaman saya di puskesmas, status gizi itu cukup ditentukan di timbangan Dacin. Coba sebutkan 9 langkah penimbangan yang tahu A gemuk 93. 9 langkah penimbangan balita. Ayo coba 9 langkah. Sudah dikasih tahu 9 langkah. 1. Apa? Yang sudah jangan. Kamu jangan. Kamu mau coba? Ya boleh ya, silakan. Ya, izin mencoba menjawab ya, Prof ya. Terkait 9 langkah penimbangan, yang pertama menggantungkan Dacin pada tiang atau palang, kemudian meriksa apakah Dacin sudah tergantung dengan kuat dengan cara menarik batang Dacin ke bawah gitu. Kemudian sebelum dipakai meletakkan bandul geser angka atau di titik 0, kemudian memasang celana timbangan atau kain itu untuk meletakkan bayi, kemudian seimbangkan Dacin, apakah Dacin itu seimbang atau tidak, kemudian anak ditimbang dan menyeimbangkan Dacin, kemudian menentukan berat badan dengan cara membaca angka di ujung timbangan Dacin dengan cara menggeser-geser lalu mencatat hasil dan menggeser kembali ke angka 0 setelah selesai penimbangan. Ya. Ada yang koreksi, menyempurnakan. Baik. Yang belum disebutkan itu adalah bagaimana caranya menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu apakah sebelum Dacin itu anak itu apa istilahnya, celana Dacin, ya, atau gimana caranya menyeimbangkan ke titik 0, gimana caranya? Anak atau balita diletakkan dalam kain atau celana Dacin baru di titik 0, setelah itu baru digeser. Jadi sebelumnya ke titik 0-nya dulu. Iya. Gimana caranya ke titik 0, gimana? Digeser, Prof, yang itu timbangannya. Jadi sebelum dilakukan penimbangan, letakkanlah ke titik 0. Gimana caranya? Dengan gantungan pasir. Gantungan pasir. Iya, gantungan pasir ya di ujung ini. Nah, beberapa macam jenis alat gantungan. Ada yang hanya digantung di, katakanlah di pilar ya. Ada yang digantung di sini ya.
Oh iya, iya. Ya. Nah, di sini digantung namanya kantong pasir. Ya, ada kantong pasir di sini. Ya, jadi seimbangkan dengan kantong pasir. Kemudian yang terlewati adalah menulis hasil penimbangan pada secarik kertas. Kenapa perlu secarik kertas? Karena nanti hasil timbangan itu diselipkan di KMS. Ibu ke bagian pencatatan. Nah, di bagian pencatatan tinggal melihat hasilnya. Tidak usah berteriak-teriak dari penimbangan. Ya, bagus. Pernah ke Posyandu? Pernah, tapi udah lama sekali. Sudah lama. Kapan itu? Anak yang terakhir. Oh, anak yang terakhir. Usia berapa? Sekarang, sekarang sudah 10 tahun. Jadi tidak perlu ke Posyandu lagi. Kapan mulai meninggalkan Posyandu? Usia berapa? Usia 1,5 tahun. Sudah meninggalkan Posyandu? Iya. Jangan, jangan. Ya, Ditimbang ya, sendiri. jangan. Ya, 5 tahun baru meninggalkan Posyandu. Agar anaknya kerasan, ada namanya BKB. Apa itu BKB? Apa itu BKB? Pos kesehatan balita. Bina Keluarga Balita. Dikasih APE. Apa itu APE? Alat peraga edukasi. Ya. Belum punya adik lagi? Belum punya anak lagi? Sudah 2, Bro. Oh, sudah 2. Cukup ya? Iya, Anak 2 cukup ya? Laki-laki, perempuan sama saja. Iya. Ya, baik. Ya, jadi tadi nggak pernah jadi kader Posyandu. Enggak, Bro. Belum pernah. Kamu tinggalnya di mana? Di Wonogiri, Bro. Wonogiri. Ya. Wono itu alas, Giri itu gunung. Wiri Jadi itu gunung. dikelilingi gunung dan alas. hebat orang Wonogiri itu. Hebat. Daya belinya tinggi. Kalau dokter bekerja praktek di Wonogiri, kaya raya. Kaya raya. Orang Wonogiri itu daya belinya tinggi. Kenapa? Mohon maaf ya, kenapa? Banyak perantauan Jakarta. Betul. Standarnya itu Jakarta. Dan orang itu biasanya kalau sakit di Jakarta, pulang ke rumah. Untuk apa? Ada istilah apa ya? Bahasa ya, ada bahasa Jawanya tuh, ya. Ya kalau sakit itu harus istirahat di rumah. Akhirnya berobat ke dokter yang ada di Wonogiri. Sehingga dari tadi ya, dokter Wonogiri itu kaya-kaya dan punya rumah sakit. Ya. Ada berapa rumah sakit swasta di Wonogiri? Ada 8, Bro. Ada 8. 8 rumah sakit. Ya. Apalagi sekarang dengan era BPJS tinggal kipas-kipas saja. Gitu. Ya. Tinggal Ada kipas-kipas kris. saja. Rumah sakit itu kan pakai MDGs apa ya? Pakai Inasibijis. Ya. Dan tarifnya tinggi-tinggi. Ya. Dan itu bisa direkayasa. Ya. Bisa direkayasa. Ya. Kalau dulu sesuai kelas, Dok, tarif, tapi sekarang kan rumah sakit berbasis kompetensi. Nah, berdasarkan Kalau dulu kan tarif inasi biji sesuai dengan tipe atau kelas rumah sakit, Nah, ya, tapi sekarang? dengan sekarang itu adanya edaran kris itu sekarang berbasis